Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis, Ibu Rida Farid, dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan survei kami terkait etika bisnis terhadap UMKM. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Glow Alisami dengan NPM 2346032. Perkenalkan, nama saya Sterling Angelin Ang dengan PM 2346013. Perkenalkan, nama saya Melani dengan NPM 2346026. Perkenalkan, saya Diva Angelin dengan NPM 2346035. Boleh di next. Oke, terkait presentasi, kami melampirkan 5 poin. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, keempat kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu penutup. Next. Masuk ke bab pendahuluan. Pendahuluan mencakupi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Next. Baik, latar belakang, usaha mikro kecil dan menengah, atau biasa disingkat UMKM, adalah sektor usaha yang mencakup berbagai skala, mulai dari usaha mikro yang kecil hingga usaha menengah yang lebih besar. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diberikan menjadi 3 kriteria berdasarkan faktor-faktor nilai, aset, omset, dan jumlah pegawai. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai kriteria usaha mikro dan memiliki aset mencapai bersih 50 juta. Hasil penjualan setiap tahunnya sebanyak 300 juta. Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai cabang dari perusahaan yang memiliki aset bersih 50 juta sampai dengan 500 juta. Dan hasil penjualan, omset setiap tahun paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang merupakan cabang dari perusahaan pusat dan menjadi bagian terhadap usaha kecil atau usaha besar dan mencapai aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Dan hasil penjualan setiap tahunnya mencapai 2,5 miliar. Lanjut. Terkait rumusan masalah, terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman UMKM tentang konsep etika bisnis. Dan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM tersebut dalam menerapkan etika bisnis. Lanjut. Selanjutnya ialah tujuan. Mengoptimalkan keberlangsungan bisnis. Dengan menerapkan praktik bisnis etis, UMKM dapat meningkatkan keberlanjutan operasionalnya, mengurangi resiko hukum, dan memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang. Kedua, peningkatan daya saing. UMKM yang berpegang teguh pada etika bisnis cenderung lebih diminati oleh konsumen yang semakin sadar akan nilai etika dan sosial, memberikan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya ialah pembahasan. Kegiatan green management adalah salah satu model pendekatan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan. Dengan mengevaluasi komitmen suatu perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dengan tujuan untuk meminimalkan jejak ekologis perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan pendekatan model nuansa hijau atau shade of green dapat dilihat komitmennya dengan berbagai tingkat ke dalam aktivitas yang dilakukannya. Berikut ini pendekatan nuansa hijau dari Freeman yang membagikannya menjadi 4 tingkatan. Nah, di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ada pendekatan legal. Pendekatan legal ini perusahaan cukup melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum.
Yang kedua ada pendekatan pasar. Pendekatan ini dilakukan perusahaan untuk menyediakan produk yang bersahabat dengan lingkungan karena pelanggan menginginkan produk semacam itu, bukan karena komitmen manajemen yang kuat terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan stakeholder atau saham. Perusahaan berupaya merespon persoalan lingkungan yang diajukan stakeholder. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pendekatan aktivis adalah perusahaan secara aktif mencari cara untuk melakukan konservasi sumber daya di bumi. Kemudian, perusahaan yang menerapkan green management dalam usahanya untuk menciptakan bisnis dari segi lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan sumber daya alam, dan mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Beberapa kegiatan yang baik untuk menerapkan etika perusahaan dengan green management melibatkan pengurangan limbah, efisiensi energi, promosi, transportasi ramah lingkungan, serta partisipasi dalam program penghijauan dan pendidikan lingkungan bagi karyawan. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian penutup. Bagian penutup sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya, kegiatan green management adalah salah satu model pendekatan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan dengan mengevaluasi komitmen suatu perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan dengan tujuan untuk meminimalkan jejak ekologis perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi perusahaan. Jadi dengan manajemen sendiri membuat green management itu juga memiliki dampak yang baik untuk lingkungan dan juga untuk reputasi perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang menerapkan green management dalam usahanya menciptakan bisnis dari segi lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan sumber daya alam dan mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Jadi selain juga untuk meningkatkan reputasi dari perusahaan itu sendiri, tapi untuk mengurangi biaya dan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang terlalu yang dapat merusak lingkungan. Oke, next. Oke, saran untuk perusahaan UMKM dari kami kelompok 5 yaitu pastikan untuk berkomunikasi secara transparansi. Transparansi itu pastikan untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnisnya. Jadi dilakukan secara transparan, tidak ada main belakang dan sebagainya, dan juga pertanggungjawaban sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Jadi dari perlakuan mereka terhadap customer atau terhadap orang-orang yang berkaitan langsung dengan bisnis mereka, mereka juga harus mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap customer itu sendiri dan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan banyak orang. Lalu keadilan dalam hubungan kerja. Pastikan bahwa hubungan dengan karyawan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap kontribusi individu. Jadi semuanya dinilai sama rata dan yang mana yang work hard itu yang patut diberikan penghargaan. Lalu kepatuhan terhadap hukum, pentingnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum adalah dasar dari etika bisnis yang kuat. Kualitas produk dan layanan, berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan, serta memastikan keamanan dan kepuasan pelanggan. Dari tadi kita membahas tentang green management, itu juga untuk kepuasan pelanggan. Jadi selain menggunakan sumber daya alam untuk
membuat lingkungan menjadi lebih bagus, tapi juga untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Lalu, menghormati hak asasi manusia, pastikan bahwa perusahaan menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek operasionalnya, termasuk rantai pasokan. Oke, next. Next. Oke, baik. Tadi itu merupakan presentasi dari kami, dan berikut kami lampirkan dokumentasi pada saat kami melakukan survei. Oke, boleh di next. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf jika kami memiliki kesalahan ataupun kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.